Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan subquery, kemudian bagaimana memandukan subquery tersebut menggunakan klausa group by, dan having gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan berbicara sedikit tentang si subquery ini begitu ya. Apa sih subquery ini? Subquery ini adalah query yang berada dalam suatu query begitu. Jadi semacam query bersarang. Nah, oleh karenanya ada si subquery ini, maka subquery yang utama yang biasanya kita pakai itu, yang sebelum ada subquery ini, dapat kita katakan sebagai query outer gitu, atau query terluar begitu ya. Nah, untuk dapat memahaminya begitu, kita langsung saja melakukan praktek begitu ya. Sebelum itu saya coba untuk menampilkan apa saja tabel yang ada di dalam user ini begitu. Select user table from table names. Oops, sebentar. Sepertinya terbalik begitu ya. Table name from user tables. Nah, kita punya 4 table dalam user ini begitu. Nah, untuk contoh kali ini saya hanya akan menggunakan beberapa tabel ini begitu. Tidak semuanya akan saya gunakan begitu ya. Nah, untuk yang pertama contoh subquery, kita akan mencoba mengambil begitu nomor transaksi gitu ya, yang memiliki isi dari nomor faktur, dari tabel faktur maksud saya begitu. Nah, kita cobakan saja langsung select. Sebelum itu saya ingin tahu dulu apa sih isi dari si tabel faktur ini gitu ya. From faktur. Nah, kita punya nomor faktur, nomor transaksi, cost supplier, dan cost customer gitu. Ini kita sebutkan ya, F0 dan seterusnya begitu. Nah, sekarang saya ingin mengambil gitu ya si kode nomor faktur 1 menggunakan co-customer-nya ini kan, nomor customer CS01, tapi menggunakan subquery. Langsung saja select no faktur, kemudian no transaksi begitu ya, from faktur where. Nah, karena kita ingin mengambil nomor faktur dan nomor transaksinya itu 001 dan T001 begitu ya, harusnya kita dapat menuliskan customer-nya CS01 gitu kan. Tapi kasusnya begini, andai kan kita nggak tahu nih si CS01 itu mempunyai nomor faktur dan nomor transaksi berapa sih gitu kan. Nah, di sini kita dapat menggunakan subquery itu untuk mengambil data yang kita tidak ketahui begitu. Nah, kita langsung saja contohkan when co-customer begitu ya. Sama dengan ini, untuk penulisannya kita sesuaikan saya, tidak masalah gitu ya. Select co-customer from faktur, karena kita ingin menyesuaikan co-customer-nya kan. Kemudian where
where dia harus tik satu. Oh, maaf, ada kesalahan. Kita perbaiki kembali ya. Nah, seperti itu. Manufaktur F01 dan nomor transaksi T001. Kenapa ini kita terseleksi begitu ya? Karena co-customer ini nilainya setelah kita jalankan subquery-nya akan bernilai CS01 ini. Nah, sebetulnya kalau kita memang sudah tahu pasti co-customer-nya itu CS01, nggak perlu kita menuliskan ini subquery-nya. Cuman untuk menghindari atau jika data tersebut banyak begitu ya, kan kita tidak mungkin melihat satu-satu begitu kayak ini, seperti ini begitu kan. Nah, kita bisa menggunakan subquery untuk mempermudah pekerja kita. Nah, kemudian jika ini dipadukan dengan causa group gitu ya, atau group by dengan having gitu. Kita contohkan saja. Kita sekarang coba untuk menggunakan si table transaksi. Sebelum itu saya ingin tahu sih apa aja yang dalam di table transaksi gitu ya. Select bintang from transaksi. Nah, dalam table transaksi ini ada data seperti ini, ada transaksi, kemudian nomor barang dan jumlah barang. Nah, kita akan coba menggunakan klausa group begitu ya, atau ya kita akan mencoba melakukan klausa group. Oke, kita cobakan langsung. Select, kita ingin mengambil misalnya si nomor barang begitu. Kemudian, nah, karena grup by maupun having ini dia harus menggunakan klausa gitu ya, yang berhubungan dengan numerik. Jadi ada beberapa hal atau beberapa klausa yang dapat kita gunakan atau beberapa operator begitu. Ada average (AVG), kemudian ada min (max), dan ada min minimal begitu, ada max atau maksimal. Kemudian ada operator perbandingan. Ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya begitu. Nah, yang pertama kita coba kita pakai operator perbandingan seperti dahulu gitu ya. Jumlah barang atau sebentar ini gitu ya. Non transaksi no barang ya, from transaksi where jumlah barang kecil ya, kecil, select jumlah barang from transaksi where jumlah misalnya kita tahunya sih kita nomor barangnya doang gitu ya, nomor barang sama dengan no row selected. Kenapa?
Kenapa no row selected? Karena dari sini kita nampak bahwa si barang 001 ini merupakan sudah barang terkecil, begitu. Jadi, ketika si SQL ini ingin mencari mana sih yang lebih kecil dari si BRG 01 ini, yang nggak ada, begitu. Kenapa? Karena ini sudah yang paling kecil, begitu. Nah, itu untuk grup, begitu ya. Sekarang kita akan coba grup by having, begitu. Sama kondisinya, sebentar, ini kita samakan saja. Cuman di sini karena si grup by sama having ini wajib menggunakan klausa yang 3 tadi, ada min, max sama avg, kita harus menuliskannya terlebih dahulu di selection pertama, gitu. Saya coba misalnya min, gitu ya. Min jumlah barang, gitu. Kemudian from transaksi group by no transaksi. Oke, seperti itu. Karena kita mempunyai cuma satu nomor transaksi, dia menampilkan jumlah barang minimal dari si nomor transaksi ini. Ini tadi ada 2 jumlah barang, ada dua jenis barang, begitu sudah jumlahnya. Dia lihat mana nilai yang minimal dari yang sudah kita inputkan tadi. Dapatlah BRG 001 dengan jumlah barang 2, gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan si clause having, begitu ya. Tetap sama, ini juga sama, ini juga sama. Kemudian kita tambahkan having min jumlah barang, gitu. Sama dengan, atau kita buat kondisinya lebih kecil deh, gitu ya. Select jumlah barang from transaksi where no barang sama dengan BRG 001 atau 002 deh, tadi kan dari udah 01, udah 002, gitu. Oke, kita sudah ketemu, gitu ya. Sama hasilnya ini, cuman karena kita menggunakan si clause having min ini, jadi maksudnya di sini select nomor transaksi dan jumlah barang minimal dari tabel transaksi, kita kelompokkan grup by melalui nomor transaksi. Nah, kondisinya si min transaksi ini tuh harus lebih kecil dari jumlah barang yang jumlah barang dari BRG 002, gitu. Jadi kan BRG 002 itu jumlah barangnya adalah 3 kan. Nah, otomatis yang lebih kecil dari BRG 002 kan BRG 001 dong. Nah, itu jumlah barangnya adalah 2. Nah, seperti itu kira-kira penggunaan si klausa group by dan having ini. Klausa ini kalau database-nya sederhana seperti ini tidak akan terlalu berguna atau cenderung malah memperbanyak tugas kita, begitu. Tapi jika ini digunakan untuk database yang rumit, begitu ya, ini akan sangat memudahkan kita ketika kita tidak dapat mengingat apa saja yang telah kita inputkan ke dalam si database kita ini, seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala dan salah dari saya sendiri. Allahu fiq ila wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.